Dwi, gimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Risna, Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, baik Bu Madwi. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan kucing ya. Bagaimana, sudah siap Bu? Siap Bu, hari ini saya melaksanakan kucing dengan Ibu Enda. Iya, iya, iya. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Madwi. Yang pertama, mengenai praktek kucing yang Ibu laksanakan kemarin tuh Bu. Kira-kira bagaimana perasaannya Bu? Untuk praktek kucing yang kemarin saya pasti masih merasa nervous Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirta karena harus sesuai dengan itu kan Bu. Iya, iya, iya Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Ya Bu, mudah-mudahan amin. Ya, baik Bu. Untuk selanjutnya pada proses kucing ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan nih Bu, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bu Madwi yang masih kurang yakin di bagian mana nih Bu? Nah, kalau menurut saya lebih di bagian presence Bu, karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh kucing. Kalau kita kurang fokus, otomatis kurang aktif dalam menanggapi koji dan tentunya sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, ya, ya Bu Madwi. Jadi Ibu merasa di bagian presence ini ya yang perlu dikembangkan lagi ya Bu. Iya Bu. Uh, Kemudian terakhir nih Bu ya, apa yang Ibu inginkan dari kucing kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh kucing Bu. Baik, baik. Semoga kucing kali ini dapat berjalan dengan baik ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan kucing. Dan saya sebagai observer, saya akan mengamati kucing yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Dan tentunya untuk bagian presence, apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dan sangat baik. Silahkan dilanjutkan Ya, Bu. terima kasih Bu. Dan Ya. semoga nanti dapat berjalan lancar ya Bu ya. Selamat siang Bu Enda, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu, Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Enda yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan kucing pada kesempatan ini. Jadi apa yang ingin Bu sampaikan pada obrolan kita hari ini Bu? Baik Ibu, saya juga berterima kasih kepada Bu Madwi karena sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi ini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan ya Bu di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jadi di sekolah itu kan saya ditugaskan selain sebagai guru matematika yang menjadi tugas pokok saya, itu saya juga ditugaskan sebagai guru PKWU gitu Bu. Nah, jadi kadang saya itu merasa bingung Bu kalau udah di dalam kelas muridnya itu lebih banyak diam, jadi nggak seperti kelas yang lainnya yang biasanya pada aktif gitu. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu Enda itu mendapatkan tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakang Ibu ya? Ya betul Ibu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita ini, saya mau tanya kira-kira apa sih yang Ibu inginkan dari obrolan kita ini? Ya, saya pengennya saya mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya alami gitu. Jadi ya tadi itu Bu, permasalahan saya suka merasa bingung kalau di dalam kelas karena murid saya itu lebih banyak diemnya gitu Bu. Beda banget kalau saya lagi ngajar matematika kan murid-murid pada antusias, tapi Ya. ketika saya mengajar PKWU itu murid-murid banyak diem gitu Bu. Memang sangat berbeda jauh ya Bu ya. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu waktu mengajar di kelas. Oke, jujur saja ya Bu, kalau masuk ke dalam kelas itu pasti saya bingung Bu, nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran yang gimana, terus mau saya kasih materi yang bagaimana gitu, karena mereka itu lebih suka mencatat Bu daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan ya Bu ketika di awal pembelajaran, di awal semester itu saya sampaikan ke murid bahwasanya saya ini juga masih belajar dalam mata pelajaran PKWU karena saya basicnya adalah guru matematika gitu. Saya tanyakan ke murid-murid saya, ternyata mereka lebih suka pembelajaran yang seperti apa gitu. Di saat kelas lainnya itu biasanya kan sukanya diskusi, rame, aktif gitu. Kelas ini tuh enggak Bu, beda. Kelas ini tuh mereka lebih suka nyatet, lebih suka diem gitu dalam satu kelas. Terus sebenarnya nggak jadi masalah ya Bu, karena
kalau pembelajaran tiap kelas itu beda-beda, tapi kita nggak bisa memaksakan juga anak itu seperti apa. Dan buat saya kadang bingung kalau anak-anak lagi diem itu mereka paham, bingung, nggak paham iya. atau gimana, itu saya bingung, Bu. Iya. Baik, kalau Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada murid-murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Ya, Bu, Ibu sudah pernah tanyakan kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran, Bu? sudah, Bu. Sebenarnya beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak. Nah, saya minta mereka untuk menilai saya refleksi gitu, Bu, Iya, ya. bahasanya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya itu ada pada diri saya, dan anak-anak bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya itu kurang detail gitu. Ya, itu saya terima dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi saya, juga menambah detail-detail pembelajaran saya dalam bentuk PowerPoint gitu, Bu, agar mereka itu lebih bisa menyimak terus mencatat tentunya. Tapi ya kembali lagi saya masih merasa belum sesuai, Bu. Jadi dalam pembelajarannya itu mereka masih tetap sering diam dan kurang merespon saya. Ya, baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model pembelajaran, tapi Ya. masih kurang respon ya, Bu, dari Betul, anak-anak. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran itu Ibu menginginkan seperti apa pada murid-murid itu? Ya, dalam pembelajaran itu saya lebih suka murid yang aktif, Bu. Bisa ada komunikasi dua arah, jadi nggak cuman teacher center tapi juga student center gitu. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek. Ya. Baik. Jadi Ibu lebih suka ada komunikasi aktif gitu ya, Bu, ya? Iya, betul, Ibu. Jadi di kelas itu bisa hidup, bisa aktif gitu, Bu. Nggak cuman diem aja, nggak cuman guru yang ngejelasin murid, terus murid yang mendengarkan gitu. Saya pengennya ada komunikasi dua arah gitu. Dan tentunya hal-hal itu juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang pelajaran PKWU, Bu, karena memang basic saya adalah matematika. Ya, baik. Jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut, tuh? Apa yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya mungkin saya bisa merubah model pembelajaran yang saya lakukan ya, Bu. Bisa dengan bertukar pertanyaan, kemudian nanti peserta didik saling bertukar untuk menjawab itu. Terus juga mungkin media pembelajaran yang saya gunakan, sumber belajar yang saya gunakan akan saya rubah. Bisa dengan konten-konten matematika di TikTok, di Reel IG dan lain-lain, atau bisa juga melaksanakan kuis dengan Quizizz atau Slido gitu. Supaya apa? Supaya peserta didik itu bisa semakin aktif gitu, Bu. Baik, luar biasa sekali apa yang sudah Ibu Indah sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran itu agar membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun mungkin tentang materi memang sedikit sulit ya, Bu, karena memang jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya, yaitu guru matematika. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Kemungkinan mulai minggu depan ya, Bu, setelah masa MPLS ini selesai. Minggu ini kan masih banyak agenda juga, rapat RKS juga, jadi mungkin mulai minggu depan, hari Senin gitu, Bu. Baik, Bu Endah, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir obrolan ini. Kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita hari ini? Yang saya dapatkan adalah saya jadi mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan saya. Saya jadi sudah lega juga bisa berbagi dengan Ibu. Yang paling penting itu tadi, saya mendapatkan solusi dan bisa merancang pembelajaran saya nanti ke depannya akan seperti apa. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bu Endah ya, dan saya tunggu cerita selanjutnya bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan rencana pembelajaran Ibu tadi. Terima kasih, Bu, sudah mendengarkan saya. Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid. Amin. Amin. Baik, kucing kita hari ini ya, Ibu Endah sebagai kucing, Ibu Madwi sebagai coach sudah melakukan praktik kucing dengan baik. Sudah terlihat alur ceritanya pada percakapan ini ya, seperti tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik kucing ini.
praktik yang sudah Ibu lakukan bersama Bu Madui. Bu Madui sebagai coach, menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Dari diskusi ini yaitu bagaimana Bu Enda dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dia buat. Untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Madui lakukan sendiri ya pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian Ibu Madui tadi sudah menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah melakukannya dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar yang setia pada praktek kucing ini, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, itu akan membuat si kucingnya menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dalam memotivasi si Bu Enda tadi sebagai kunci dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Kemudian Bu, terima kasih ya Bu, Ibu Madui sebagai coach dan Ibu Enda sebagai kunci atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kunci. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.